kaya, ya nyicil mobil sampai yang berlebihan, terus makan di restoran terus, traktir teman-teman yang nggak jelas. Nah, nggak seperti itu. Nah, yang ketiga, harus bisa menggandakan duit. Ya, nah, menggandakan duit itu bukan ke mesin fotokopi, ya. Terus Anda masuk ke mesin kopi terus di kopi gitu ya. Nggak seperti itu. Artinya apa sih menggandakan duit ini? Investasi, oke? Investasi. Nah, teman-teman, jadi kalau kita lihat orang-orang yang betul-betul kaya, mereka pasti punya investasi yang produktif, ya. Dan suatu saat kita kalau orang-orang yang benar-benar kaya, pada satu titik bisnisnya mereka ini dibandingkan investasinya mereka, yang nyetak duit lebih kencang justru investasinya. Ya, saya pernah suatu saat ketemu dengan seorang nasabah, orang ini kaya sekali tuh. Ya, dia ngomong gini, dia punya tokonya ya lumayan besar, toko bangunan di daerah Gresik sana. Dia ngomong gini, dia sebut dirinya kan dia lebih tua dari saya, dia ngomong susu gitu ya. Susu ini bisnis sekarang ini cuma cukup untuk bayar buat makan dan bayar gaji, ya. Tapi penghasilan susu paling besar itu dari investasinya susu, ya. Asetnya dia itu mungkin sudah ratusan miliar, besar sekali. Nah, waktu saya belajar dari YouTube itu benar. Nah, cuma begini teman-teman, cuma begini. Banyak orang keburu-buru pengen cepet-cepet apa? Investasi. Ya, pengen cepet-cepet investasi. Coba Anda bayangkan, kalau hari ini Anda punya uang 1 juta, Anda mau investasi apa sih? Mas bisa kasih keuntungan berapa? 10% setiap tahun? Katakanlah iyalah 10% ya. Dapatnya berapa berarti? Setahun? Hah? Enggak. Keuntungannya berapa? 100? Ada tambah kaya nggak dengan tambah 100 ribu? Enggak. Tapi kalau 1 juta ini Anda punya uang 10 juta, dikalikan 10%, jadi berapa? 1 juta. Jadi lebih besar? Iya. Tapi buat Anda kaya nggak? Enggak. Tapi kalau Anda punya uang 100 juta, kalikan 10%, 10 juta. Mulai agak kerasa? Oke. Kalau Anda punya 1 miliar, dapatnya berapa setahun? 100 juta. Oke ya. Kalau Anda punya 10 miliar, dapatnya berapa? Tambah kaya nggak? Tambah kaya. Berarti kalau Anda kepengen kaya dari investasi, yang harus digedein dulu apanya? Halo, apanya? Apanya? Ayo. Dari ilustrasi ini maka Anda bisa nyimpulkan nggak? Kalau Anda mau investasi, yang harus digedein dulu apa kalau merasa? Hah? Modalnya. Betul ya? Kalau Anda punya uang sedikit, investasi ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Betul ya? Nggak ada gunanya. Berarti kalau Anda mau kaya, investasi awal-awal bukan di sini, bukan di emas, bukan di saham, bukan di reksadana, atau bukan itu, ya. Kalau Anda mau investasi di awal-awal, ketika income Anda masih kecil, investasilah di sini. Bagaimana Anda bisa tahu cara cetak duit yang besar? Selama Anda nggak tahu cara cetak duit yang besar, Anda nggak akan pernah punya modal yang besar. Sehingga mau diinvestasikan modal apapun, Anda nggak akan pernah kaya. Tangkap maksud saya? Nah, jadi selama Anda income-nya masih kecil, berapa sih Pak income kecil? Income Anda kalau masih di bawah 30 juta, ya masih 10 juta, nggak usah mikirin investasi lain-lain. Serius, ya. Si pembicaranya Anda nggak usah mikirin investasi yang lain-lain. Kalau income Anda masih kecil, investasi Anda itu harus di sini. Bagaimana Anda harus tahu cara cetak duit. Anda harus meningkatkan skill Anda untuk bisa cetak duit banyak. Nah, kalau Anda sudah punya skill yang hebat untuk cetak duit banyak, di saat itu baru Anda bicara bagaimana berinvestasi. Baru investasi Anda bisa kerasa. Paham ya? Jadi uang Anda sekarang, kalau Anda dapat penghasilan ketika income Anda belum besar, jangan ditaruh di investasi lain. Taruh di mana? Taruh di seminar. Ya. Taruh di kelas-kelas training. Buat Anda makin pintar, buat Anda makin cerdas, tahu bagaimana cara cetak duit. Ya, seperti itu. Makanya kenapa kok orang yang pegawai biasa yang sejak muda terus dia nabung untuk pensiun, saya jamin waktu tua
pensiunnya nggak pensiun kaya. Kenapa? Karena yang ditabungkan itu bukan uang besar, uang kecil. Betul ya? Nah, tapi kalau Anda hari ini cetak duit, investasi di ilmu, investasi di kepala Anda tahu bagaimana meng-create duit banyak. Nah, suatu saat berinvestasilah. Anda beli properti, Anda beli saham, Anda punya investasi macam-macam. Aset Anda sudah mencapai di atas 10 miliar. Baru Anda kerasa investasi Anda itu bisa terus menambah kekayaan. Nangkep poinnya kan? Iya. Nah, tadi Bu Elizabeth sudah jelaskan tentang apa? Final sprint. Jelaskan tentang final sprint, teman-teman. Oke? Bu Elizabeth jelaskan tentang final sprint. Ya, ini adalah acara untuk investasi. Bagaimana Anda bisa cetak duit. Ya, makanya Anda harus ikut ini. Dan besok kalau agensi ada acara lain, Anda investasi lagi. Ya, terus investasi di situ. Semakin Anda investasi banyak di sini, di acara-acara seminar-seminar, Anda semakin pintar cetak duit. Suatu saat Anda pasti kaya. Setuju? Semakin Anda berhemat, Anda tidak pernah berinvestasi, Anda tidak akan pernah bisa mencetak duit banyak. Oke, silakan Anda daftar, ya. Mumpung masih dapat harga 100.000, ya. Nggak usah dipikir-pikir lagi, ya. Saya sudah jelaskan panjang lebar, masih nggak bisa nyimpulkan, ya kebacut. Oke, thank you so much. Oke ya, ini bukan ditutup sih, nanti early bird-nya akan habis tanggal 20 September, hari Kamis ini, Kamis minggu depan. Jadi pastikan sebelum hari Kamis teman-teman sudah store. Teman-teman, uang 100.000 kalau Anda tidak taruh di seminar ini, itu tidak akan membuat Anda semakin kaya. Tapi kalau Anda taruh di sini, itu akan membuat Anda semakin kaya.